Ada yang kita inginkan, kemudian yang kita inginkan itu tidak menjadi kenyataan. Sedih atau tidak? Sedih. Sudah daftar nak pergi ke Pekanbaru nih, sudah ada siap semua. Tiba-tiba satu hari nak berangkat, ada hal, tak jadi berangkat. Kawan-kawan kita semua dah berangkat, kita tak jadi. Sedih ke tidak? Sedih. Sedih. Aja lu apa mana sedih itu? Sedih tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Itu dia makna sedih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sepanjang hari ini ada manfaatnya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La haula wala quwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Puan Sri, Datuk-Datuk dan Datin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah perkenankan kita untuk memulai kajian dalam lawatan di bulan Oktober ini, yaitu lawatan pertama, kajian pertama selepas musibah Covid yang sekian lama ya. Dan mudah-mudahan insya-Allah lawatan kita ke Pekanbaru ini adalah sebagai lawatan fi sabilillah, di jalan Allah, karena tujuan kita yang pertama ke sini adalah menuntut ilmu. Mungkin di antara kita ada yang telah melawat kemana-mana, nah tetapi ke tempat kita di sini mungkin dari sisi alamnya tidaklah seindah Sumatera Barat. Sumatera Barat ada gunungnya, ada lautnya, ada lembahnya, ada air terjunnya. Di sini tak ada. Di sini ini kota panas karena ada pertambangan minyak di sini ini. Namun mudah-mudahan insyaallah dimanapun bumi kita pijak, insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari bumi Allah tersebut. Andaikan kita di bumi tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan kita, maka mudah-mudahan kita layak untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa,
niscaya kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi dimanapun langit kita junjung, bumi kita pijak, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dengan keimanan dan ketakwaan. Maka mudah-mudahan insya Allah semua kita yang datang ke sini niat ikhlas mata-mata karena Allah, yaitu untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan juga kami di sini mampu untuk menyampaikan hajat daripada kita semua. Mudah-mudahan ada ilmu lah yang kita dapatkan, khasnya dalam tajuk yang sudah kita sepakati, yaitu tajuk berkaitan dengan sedih. Sedih yaitu dalam bahasa Arabnya al-hazan, disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga ada kata al-gham. Al-gham juga sedih. Ghamam, awan, mendung. Biasanya kesedihan itu juga disebut dengan mendung. Nampak dari muka ini mendung hari ini. Berarti mukanya tak cerah ceria, sedih. Sedih inilah yang akan kita bahaskan dalam 5 kajian insyaAllah. Dan pada pagi hari ini adalah kajian yang pertama. Sebenarnya tadi kita nak mulakan pukul 7.30 sesuai dengan jadwal, namun karena satu dan lain hal dapat kita mulakan pada masa ini. Dan insyaAllah nanti akan berakhir pada pukul berapa? Yang pertama ini kita akan berakhir nanti pada pukul 9 lah ya, 1 jam lah insyaAllah. Dalam pertemuan yang pertama ini pembahasan kita adalah tentang makna sedih, arti daripada sedih. Dan tidak seperti biasanya saya menyampaikan dengan monitor, dengan proyektor. Tetapi pada masa ini bersama saya ada Al-Quran yang berjalan. Jadi sudah kita tanya saja Al-Quran yang ada di sebelah kita ini, yaitu ananda kita Endri Ahmed yang masih berusia 14 tahun. Alhamdulillah Allah berikan karunia dapat menghafal Al-Quran dengan mutkin, dengan detail, yaitu dengan sangat kuat sekali, sehingga dapat mengetahui kedudukan ayat itu di mana, di surah mana, di ayat yang keberapa, muka surat berapa, juzuk berapa. Jadi kita coba pula penyampaian pada kesempatan ini, yaitu penyampaian langsung. Jadi kita langsung saja, tidak lagi melihat monitor. Jadi saya nanti akan menyampaikan kandungan daripada tajuk, butiran daripada kajian. Kemudian nanti kita akan minta Ananda Indri menyampaikan ayatnya. Jadi kajian kita ini boleh juga disebut sebagai tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i maknanya tafsir tematis, tema, ada temanya, ada judulnya. Jadi judulnya adalah tentang sedih. Sedih. Ada 5 kajian tentang sedih. Yang pertama yaitu makna dan kenyataan sedih dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti semua kita tidak ada yang tidak pernah sedih. Ada yang tak pernah sedih? Rasanya tak ada lah. Semua kita pasti sedih. Hanya saja ada yang sedihnya sedih sangat, ada yang sedihnya biasa saja. Sedih. Ada yang sedihnya sekejap saja, tapi ada yang sedihnya berlama-lama, sampai 20-30 tahun sedih. Mungkin ada juga sampai hari ini saya masih sedih, Ustaz. Masih belum hilang lagi nih kesedihan saya ini. Susah nak hilang karena begitu berat lah musibah yang menimpa saya. Maka pelajaran sedih ini perlu kita dapatkan untuk menjadi bekal kita, jadi petunjuk bagi kita, sehingga kita tidak berlama-lamaan sedih. Sedih, ya pasti. Rasulullah pun sedih. Jadi apabila Rasulullah saja sedih, pastilah kita pun juga sedih, apalagi kita. Hanya saja Allah memerintahkan Rasul jangan berterusan sedih. Jadi sedih itu memang biasa, tetapi tidak boleh berterusan sedih
Selagi kita hidup di dunia ini pasti kita sedih. Bila kita sudah tak sedih lagi, mati. Oh tidak, itu salah jawabannya. Bila kita sudah tak sedih lagi, kalau sudah masuk surga. Kalau sudah masuk surga, barulah tak ada lagi kesedihan. Segala puji bagi Allah. Nah, ini di mana ayatnya ini? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan daripada kami. Ini perkataan penghuni surga di dalam surga. Ketika dimasukkan dalam surga, rupanya tak ada lagi kesedihan. Tapi sebelum itu sedih, di dunia sedih, ketika di alam barzah sedih. Di alam barzah, mayat-mayat yang berada di alam barzah itu sedih. Umpamanya ada mayat yang lain diziarahi kuburnya oleh anak-anaknya umpamanya, tapi ada satu mayat itu tak diziarahi oleh ahli keluarganya, maka dia sedih. Ini disebut dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnul Qayyim. Beruntunglah kamu, ahli keluargamu menziarahi kamu. Sementara saya punya anak banyak, tak ada satu pun yang menziarahi saya. Dia sedih. Jadi di alam barzakh masih sedih? Masih. Bila baru sedih itu sudah tak ada lagi, dah hilang sama sekali. Sedih itu baru hilang ketika di dalam surga. Kita minta Ananda Endri membacakan ayatnya. Silakan. Ayat ini berada pada surah Fatir. Surah Fatir. Semua pegang Al-Quran boleh? Silakan. Ayat 34. Ayat 34. Muka surat. Muka surat 438. 438. Ayat keempat dari atas. Ayat keempat dari atas. Sebelah kiri. Sebelah kiri. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Di muka surat berapa tadi, Henry? 438. Dapat? Baik, Henry terjemahkan. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi mereka. Di sini adalah penghuni surga, dan mereka penghuni surga itu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun, Maha mensyukur, Maha yang bersyukur, berterima kasih. Karena kita telah beramal seperti mana yang diperintahkan, kemudian kita melakukannya, maka Allah berterima kasih. Allah pula berterima kasih kepada kita. Ini bahasa Al-Quran. Berterima kasih dengan memberikan balasan. Balasannya adalah berupa surga. Kelebihan surga itu yang disebutkan oleh penghuni surga ketika masuk dalam surga adalah tidak lagi sedih. Jadi kalau sekarang masih sedih, bagaimana nak menghilangkan sedih? Mudah-mudahan nanti masuk dalam surga tak sedih lagi. Jadi ingat surga. Dunia ini kan sekejap, sampai masanya kita akan tinggalkan dunia ini. Nah, kalau masih sedih di dunia ini, sekejap, sebentar saja. Akan hilang kesedihan apabila Allah masukkan kita ke surga. Nah, inilah yang akan kita bahas insyaallah dalam 5 pertemuan. Namun dalam kajian pertama ini kita hanya fokus kepada makna atau arti daripada sedih dan kenyataannya dalam hidup kita. Memang nyata betul ketika kita di dunia ini kita sedih.
Umpamanya ada yang kita inginkan, kemudian yang kita inginkan itu tidak menjadi kenyataan. Sedih atau tidak? Sedih. Sudah daftar nak pergi ke Pekanbaru nih, udah ada siap semua. Tiba-tiba satu hari nak berangkat, ada hal, tak jadi berangkat. Kawan-kawan kita semua dah berangkat, kita tak jadi. Sedih ke tidak? Sedih. Lalu apa makna sedih itu? Sedih tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Itu dia makna sedih. Sedih tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Tak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Kita tengok ada orang yang mukanya masam saja, kemudian kita lihat, ini sedih nih. Kemudian kita pun tanya, sedih nampaknya Tuan? Iya, saya sedih, saya sakit hari ini. Sakit itu penyakit, itu perkara buruk yang sedang terjadi. Dia sedih karena sedang menjalani perkara buruk. Mana ada orang yang mau penyakit? Tak ada. Karena setiap yang buruk itu pasti tidak disukai. Tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Apa saja perkara buruk yang sedang terjadi membuat seseorang itu menjadi sedih. Nanti kita akan bahas tentang sedih. Siapa yang sedih? Dahulu Nabi Yakub alaihi salam. Apa perkara buruk yang berlaku pada diri Nabi Yakub dahulu? Ya, terpisah dari anak yang sangat dicintai. Terpisah dari anak yang sangat dicintai. Maka Nabi Yakub pun sedih sekali. Di mana ayatnya ini? Pasti ya dapat kita jawabannya, yaitu di surah Yusuf. Karena cerita Nabi Yusuf ini semua diletakkan di satu surah, yaitu surah Yusuf. Nabi Yakub sedih ketika terpisah daripada anaknya. Henry boleh baca ayat yang menerangkan Nabi Yakub sedih kerana perkara buruk, yaitu berpisah dengan anak berlaku. Ya, silakan baca di surah Yusuf ayat. Di surah Yusuf ayat 13. Ayat 13. Buka surat. 236. 236. Muka surat 236. Dapat? Ayat kedua dari bawah. Ayat kedua daripada bawah. Langsung tengok bawahnya. Ayat nombor 13. Jumpa? Puan Sri? Jumpa? Silakan baca. Ini dia. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum 'anhu ghafilun. Baca terjemahannya. Dia Nabi Yakub berkata. Ya, Nabi Yakub berkata, sesungguhnya aku benar-benar sedih. Sesungguhnya aku benar-benar sedih. Jadi Nabi pun sedih. Apa perkara buruk yang berlaku pada diri Nabi Yakub? Sambungan ayat. Karena kalian pergi bersamanya Yusuf. Karena kalian pergi bersamanya Yusuf. Kita tahu cerita ini kan, yaitu abang-abangnya Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub, ayahanda mereka, supaya mengizinkan Nabi Yusuf bermain
bersama-sama mereka. Biasanya Nabi Yusuf nih tak pernah jauh daripada ayahnya. Pada masa itu abang-abang Nabi Yusuf ini meminta izin untuk membawa adiknya Yusuf bermain-main. Jadi jauh dari ayah. Jauhnya itu membuat sang ayah menjadi sedih, karena bagi sang ayah itu adalah perkara yang tidak disukai. Yang disukai itu adalah kalau anak tuh depan mata saja. Itu yang disukai. Sekarang abang-abang Yusuf meminta supaya Yusuf dibawa pergi jauh dari ayah untuk bermain-main. Nah, sambungan ayat. Dan aku takut kalau dia dimakan oleh serigala. Jadi sedihnya itu karena berpisah, karena khawatir takut akan dimakan oleh serigala. Karena biasanya anak-anak kalau di padang pasir sana bermain jauh sampai ke padang pasir. Di padang pasir pula banyak serigala. Takut dimakan oleh serigala. Takut, ada beza antara sedih dengan takut. Kalau sedih, tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Kalau takut, tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Takut. Sudah sedih Nabi Yakub? Sudah takut Nabi Yakub? Sudah dimakan serigala Yusuf? Belum masa itu. Yang akan. Maka sedih dan takut ni boleh datang dia sekali. Sedih ada, takut pun ada. Sekarang sakit, sedih. Kemudian sekarang sudah mati? Belum, baru sakit sekarang nih. Tapi takut sudah ada sekarang? Sudah, takut mati. Tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Jadi Nabi Yakub alaihissalam sedih karena berpisah dengan anak, takut dimakan oleh serigala. Sambungan ayat. Sedangkan kalian lengah dari serigala itu. Sedangkan kalian lengah karena kalian bermain, kemudian kalian tinggalkan Yusuf, kemudian dimakan oleh serigala. Nah, maka nanti akan membuat aku menjadi takut, membuat aku menjadi kehilangan anakku yang tersayang. Kehilangan anak tersayang ini kan perkara yang buruk. Jadi sedih tadi apa makna sedih? Tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Takut, tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Ujung ayat? Udah ujung ayat. Ya, udah sampai ke ujung ayat rupanya. Ya, takut dimakan oleh serigala sementara kalian lengah dari menjaga Yusuf. Tapi abang-abang ini meyakinkan ayahanda mereka untuk menjaga adiknya. Jangan khawatir ayah, kami ini adalah abang-abang yang kuat untuk menjaga adik-adik. Tapi sebenarnya sudah punya perencanaan mereka ini, rancangan jahat. Mana ayatnya tadi? Lanjutan ayat sambungannya. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan la khasirun. Terjemahannya sambungan ayat ini. Mereka berkata. Mereka siapa? Mereka saudara-saudara Yusuf. Ya. Kalau benar dia dimakan oleh serigala, ya, sedangkan kita adalah orang-orang yang kuat. Ya, jadi tak mungkinlah kalau memang ayahanda beranggapan bahwasanya Yusuf nanti akan dimakan oleh serigala, tak mungkinlah, sebab kami ini adalah abang-abangnya yang kuat-kuat. Sesungguhnya kami jika demikian itu ya akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, kalau itu berlaku, kemudian kami lengah, kami biarkan adik kami dimakan serigala, rugilah kami. Pandai betul dia bercakap. Tapi sebenarnya sudah ada rancangan. Ini nanti ada sambungan cerita kan? Dibawanya baju Yusuf balik, kemudian dilumuri dengan darah serigala.
kemudian menyampaikan kepada ayahanda mereka bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Padahal dilemparkan, dicampakkan ke dalam perigi sumur yang dalam, kemudian diambil oleh orang yang lalu di situ. Itu lain lagi ceritalah. Kita nak sekarang fokus hanya kepada makna sedih saja. Jadi Nabi Yakub sedih? Ya, sedih. Apa kesedihan Nabi Yakub? Berpisah dengan anak. Sekarang kita bawa kepada diri kita. Kita sedih? Ya, apa kesedihan kita? Masing-masing lah, sebutlah masing-masing. Sedih Ustaz, ni dah 2 tahun ni tak jumpa cucu, umpamanya. Sedih. Saya minta cucu balik, tapi tak balik-balik. Sedih lah Ustaz. Hanya kirim gambar saja, video call, mana boleh lepas rindu saya. Sedih lah. Orang-orang, sahabat-sahabat yang lain, cucu di sekelilingnya, setiap hari boleh bermain bersama dengan cucu, sementara saya tinggal seorang saja di rumah. Sedih lah. Sedih? Sedih. Apa kesedihan kita? Ya, ini tujuan kita bertanya ini supaya kita merasakan bahwasanya tidak ada di antara kita yang tidak sedih. Semua kita sedih. Saya sedih? Oh, sedih. Tapi jangan tanyalah kesedihan saya. Sedih, semua kita sedih. Andri ada sedih? Ada, tapi jangan tanya. Itu rahasia kita sendirilah. Tak perlu kita berbagi sedih dengan orang yang mungkin tak boleh juga membantu kita. Mungkin kepada orang yang boleh membantu, boleh kita berbagi kesedihan. Dan Nabi Yakub alaihi salam dalam bersedih mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas dengan lebih lanjut ini. Tapi sekarang kita baca dulu ayatnya dahulu. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, kata Nabi Yakub, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Mana ayatnya, Henry? Surah Yusuf. Surah Yusuf, masih surah Yusuf. Ayat 86. Ayat 86. Muka surat 245. 245, Tuan Haji. 245. Ayat paling bawah. Ayat paling bawah sekali. Paling bawah sekali. Jumpa? Belum lagi? Sudah, alhamdulillah. Silakan baca ayatnya. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Alhamdulillah. Apa itu maknanya? Dia Nabi Yakub berkata, Sesungguhnya aku mengadukan bathi, kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian wahai anak-anakku ketahui. Jadi Nabi Yakub menyampaikan kesedihannya kepada anak-anaknya. Tak perlu, karena anak-anak pun tak akan boleh bantu. Kecuali kalau anak boleh bantu, bolehlah. Maka namanya sekarang istilahnya curhat. Curahkan isi hati, curhat. Tapi jangan di Facebook, di Instagram. Tapi bangunlah malam, kemudian mengadukan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam terakhir kita salat tahajud, kemudian panjangkan sujud, kemudian mengadulah pada masa itu kepada Allah. Kerana sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah, yaitu ketika mereka berada dalam keadaan bersujud. Aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbih fa huwa sajid.
Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia berada dalam keadaan sujud. Jadi Nabi Yakub bersedih, kita pun juga bersedih. Bermakna kajian kita ini adalah tentang kesedihan tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan yang kita jalani. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya. Di dalam Al-Quran, apakah Nabi Yakub saja yang disebut sebagai orang yang bersedih? Tidak. Ada lagi seorang wanita belia juga sedih kerana sendirian mengandung anak. Oh, tahu semua cepat sampai kerana sudah banyak mengaji ini. Sedih karena sudah mengandung, dah syarat kandungan, nak melahirkan, maka pergilah Maryam ini menjauh daripada ahli keluarganya, sendirian. Kemudian Maryam ini bersandarlah di pokok korma. Pada masa itu Maryam sedih sekali, tak ada orang yang ada di sekeliling. Kira-kira lah istri-istri sekarang lah, ketika melahirkan tak ada suami di kiri kanan, sedih ke tidak? Di hospital tuh sendiri aja. Tak ada orang yang menemani. Nah, sekarang ini masih ada lah dokter yang akan menolong, membantu. Tetapi dahulu Maryam sendirian, jauh dari manusia. Mengapa jauh dari manusia? Karena Allah mengilhamkannya supaya jauh. Karena Maryam ini mengandung tanpa disentuh oleh lelaki. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Maryam supaya jauh dari orang, kemudian melahirkan sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Maryam, yaitu Maryam ketika itu merasa lapar, sedih, lapar, tak ada makanan, sedih, haus, tak ada minuman, tak ada air, dan tak ada orang yang akan menjaganya, memeliharanya, membantunya. Di mana kita jumpai ayat ini? Nah, ini tentang Maryam yang sedih ini, yang akan melahirkan. Henry, di mana ayat ini? Di surat Maryam. Surah Maryam, muka surat 306 Tuan Haji. Ayat 22 sampai ayat 25. Ayat 22 sampai ayat 25. Ada berapa ayat ya? 22 sampai 25. Jumpa Puan Sri? Baik, silakan baca ayat. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Masya Allah. Ini rasa kita pula yang merasakan kesedihan Maryam itu kan, karena Allah menceritakan tentang bagaimana sedihnya Maryam. Suasana sedih itu diceritakan oleh Allah. Coba Henry terjemahkan
Dari awal ayat tadi. Ayat 22. Ayat 22. Maka Maryam pun hamil. Maryam hamil, mengandung. Maka pergilah dia dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka bersandarlah dia ke pokok kurma. Maka bersandarlah Maryam ke pokok kurma. Tak kuat lagi, maka dia nak tambah kekuatan dengan bersandar. Maka berkatalah dia, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Masya Allah, alangkah baiknya aku mati sajalah, karena tak tahan lagi aku nak melahirkan macam ni. Dan aku menjadi orang yang terlupakan. Maka aku menjadi orang yang terlupakan, karena tak ada siapa yang tahu tentang keadaanku sekarang ini, karena sendiri. Sambungan ayat. Maka dia pun diseru dari bawahnya. Ya, maka dari bahagian bawah ia diseru. Siapa yang menyeru? Dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, karena tak ada sesiapa yang ada di situ. Maka yang menyerunya adalah malaikat Jibril dengan perintah Allah. Apa seruan malaikat Jibril? Agar janganlah engkau bersedih. Allah tahzani, jangan engkau bersedih wahai Maryam. Berarti ketika itu Maryam bersedih ke tidak? Sedih. Kalau tidak, tak adalah kata jangan bersedih ini. Pastilah sedih. Kerana dalam keadaan bersedihlah, maka dilarang untuk bersedih. Janganlah kamu bersedih, maknanya jangan berterusan sedih kamu wahai Maryam. Sambungan ayat. Sungguh Tuhanmu telah menyediakan di bawahmu sungai yang mengalir. Sungguh Tuhanmu telah menyediakan di bawahmu sungai. Tadi tak ada sungai, tak ada air. Tiba-tiba saja mengalir air di bawah kaki. Di bawah kaki, di bahagian bawah. Kemudian itu untuk minuman. Dari sungai yang jernih mendapat minuman. Kemudian, dan goyangkanlah bagimu pokok kurma itu. Dan goyangkanlah pokok kurma. Perempuan tengah mengandung syarat nak melahirkan, masih ada kekuatan nak menggoncangkan pokok kurma. Pokok kurma itu besar. Pokok kurma itu macam pokok kelapa, besar. Boleh perempuan yang dalam keadaan seperti itu menggoncangkan pokok kurma yang besar itu? Tidak, tapi itu hanya isyarat saja. Kemudian dengan itu dia akan menjatuhkan kepadamu buah yang masak. Maka dengan menggoncangkan hanya isyarat saja, maka pokok kurma itu menjatuhkan buah-buahnya kepadamu wahai Maryam. Buah yang mana dia itu kan? Buah yang dah kering-kering? Bukan. Buah yang busuk-busuk? Tidak. Buah yang masih segar-segar. Siapa kalau melihat buah segar kurma itu susah nak dipatahkan dari tangkainya, keras sekali. Daripada tangkai itu keras, kokoh, kuat. Biasanya pakai pisau baru boleh kita dapatkan. Begitu kuat kokohnya, rutoban janiyah, boleh jatuh kepada Maryam. Kerana dia bukan jatuh dengan sendirinya. Allah memerintahkan pokok kurma itu untuk menjatuhkan buahnya kepada Maryam, yang Maryam di bawah sana sedang lapar. Ya sedih, kerana tak ada siapa yang menyiapkan makanan untuknya. Lapar, diberikan makanan. Haus, dahaga, dialirkan sungai di bawahnya. Nah, jadi bukan kita saja yang sedih, semua orang sedih. Maryam sedih, Nabi Yakub sedih. Hanya saja macam mana menghadapi kesedihan tersebut, macam mana nak jalankan hidup ketika kita menghadapi kesedihan itu. Maka nanti tajuk berikutnya kita adalah akan membahaskan sedih berbuah gembira. Seperti Maryam tadi, gembira tidak ketika air mengalir di bawah kakinya? Gembira, bermakna Allah tidak meninggalkannya. Itu gembira itu. Ya, manusia meninggalkannya, tetapi Allah tidak meninggalkannya. Mana yang lebih baik? Kebersamaan dengan manusia kah atau kebersamaan dengan Allah? Kebersamaan Kebersamaan dengan Allah.
Maka dalam ayat Al-Quran kita jumpa, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Akhirnya menjadi satu tajuk buku, La Tahzan. Ada beli bukunya? Ada. Ada baca bukunya? Ada. Masih sedih juga? Saya dah baca bukunya Ustaz, dah berulang kali, tapi saya masih sedih juga lagi. Berarti belum memahami kandungan maknanya. Ini siapa yang mengatakan ini? Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah mengatakannya kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Bila mengatakannya kepada Abu Bakar? Ketika berada di Gua Thaur. Ketika malam itu Rasulullah berhijrah, dikejar oleh kafir Quraisy, akan berhijrah ke Madinah, dikejar. Malam itu Rasulullah di rumah Rasulullah dikepung. Tahu kan cerita hijrah ini kan? Tak payah saya cerita lagi. Sudah maklum cerita ini, sudah biasa kita dengar. Rasulullah keluar daripada kepungan, kemudian bersama Abu Bakar pergi lari. Kemana lari? Ke puncak Gunung Thur. Gunung Thaur. Kemudian di atas gunung ada gua kecil saja. Gua kecil muat hanya untuk 2 orang saja. Kepala di mulut gua yang satu, kaki di mulut gua yang satu lagi. Jadi gua itu kecil saja, bukan gua besar. Rupanya kafir Quraisy pun sampai ke puncak gunung dan sampai ke mulut gua. Andaikan mereka itu menoleh ke bawah saja, nampaklah Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua ini. Ketika itulah Rasulullah menenangkan Abu Bakar yang sedih. Mengapalah nasib kita macam ini ya Rasul? Kita diusir, kita dikejar, kita tak ada buat perkara yang buruk. Bukannya kejahatan yang kita lakukan. Kita hanya menyampaikan kebenaran, menyeru manusia supaya berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, mentauhidkan Allah. Tetapi ini yang kita terima. Kita dikejar, kita akan dibunuh. Sedih Abu Bakar, sangat sedih kerana perlakuan kafir Quraisy terhadap mereka. Tetapi ketika itu Rasulullah pun bersabda, dan ini disebutkan dalam Al-Quran menjadi cerita, La tahzan, innallaha ma'ana. Di mana ayatnya ini? Siapa yang tahu? Di dalam Al-Quran. Ya betul, dalam Quran. Dalam Al-Qurannya di mana? Datuk, di mana Datuk? Kita tanya Nanda kita sajalah. Andri di mana? Di surat At-Taubah. Di surah At-Taubah. Muka surat 193. 193. Nampaknya kita ini pengajian pada lawatan kali ini mesti sungguh-sungguh kita ini. Kalau tak sungguh-sungguh tak dapat. Mesti buka terus Quran ini. Nampaknya kita akan buka Quran terus sampai akhir pengajian, InsyaAllah. Ini bersiap sedia tak nih? Siap sedia? Sampai nanti petang kita buka Quran terus. Alhamdulillah. Biasa pengajian kat Melaka sana duduk saja kan, dengar ya. Sekarang kita buka Quran. Istiqomah. InsyaAllah ya. Dan biasanya kalau macam ni tak akan mengantuk. Kita akan lebih seronok. Kita boleh bolak-balik Quran terus, tengok Quran terus. Muka surat berapa tadi? 193. 193. Ayat 40. Ayat 40. Ayat paling bawah. Ayat paling bawah sekali. Jumpa? Alhamdulillah. Silakan baca, Andri. Illa tansuruhu faqad nasarahum Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا عزيز حكيم. Masya Allah, panjang ayatnya. Nah, mungkin masing-masing kita Quran yang di hadapan itu ada terjemahannya. Boleh baca terjemahannya itu. Nah, kita nikmati. Yang di dalam ayat yang panjang itu ada perkataan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kesedihan yaitu tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Apa perkara buruk yang akan terjadi yang membuat Abu Bakar sedih? Datang kafir Quraisy sampai ke mulut gua akan membunuh. Itu yang membuat Abu Bakar sedih. Mengapalah kaum ini mengusir, akan membunuh, sementara yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menyampaikan kebenaran. Bukannya Rasulullah melakukan kejahatan, tetapi kaum pula memusuhi, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi. Abu Bakar sedih. Tetapi Rasulullah menenangkan Abu Bakar yang sedih dengan mengatakan sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau sudah Allah bersama kita, jangan sedih lagi wahai sahabatku. Nanti ini akan kita bahas kembali di penghujung kajian, yaitu bagaimana kita mengambil hikmah dari kesedihan yang berlaku pada diri kita. Jadi jangan celah apapun yang berlaku pada diri kita yang buruk-buruk yang tidak kita sukai. Mengapalah, tak perlu celah. Apa sebab? Pasti ada hikmah di sebalik kesedihan itu. Ada hikmah di sebalik kesedihan Nabi Yakub alaihissalam, ada hikmah di sebalik kesedihan Maryam, ada. Nanti kita akan bahas, tapi di tajuk yang lain lah. Sekarang tajuk kita ini barulah menerangkan makna sedih dan realitinya. Kenyataannya dalam hidup itu memang semua orang sedih. Ada lagi seorang ibu sedih dalam Al-Quran kisahnya, yaitu ketika akan menghanyutkan anaknya di sungai Nil. Siapa itu? Ibu Nabi Musa alaihissalam. Kita lah kalau punya anak masih kecil, sedang menyusu, suka-sukanya kita dengan anak, kemudian ada perintah hanyutkan anak di sungai Klang umpamanya. Sungai Klang, sungai apa? Sungai Muar, Salam, Selangor, di Selat Melaka umpamanya. Hanyutkan anak, macam mana? Sedih? Oh, sedih sekali, sangat sedih. Itulah kesedihan yang dirasakan oleh ibu Nabi Musa alaihissalam. Di mana ayatnya ini? Ya, silakan. Di surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas muka surat berapa? 386. 386. Muka surat 386. Ayat 7. Ayat 7. Ayat kedua dari atas sebelah kiri. Ayat kedua dari atas sebelah kiri. Dapat Datin? Dapat, alhamdulillah. Betul? Ya. Nah, ini kisah ibu Nabi Musa yang sedih ketika Allah memerintahkannya untuk menghanyutkan anaknya yang masih kecil. Nabi Musa ketika itu masih menyusu. Mengapa dihanyutkan? Karena pada masa itu ada titah Fir'aun.
Mana-mana anak yang lahir dari kalangan Bani Israel yang laki-laki dibunuh. Nah, Nabi Musa lahir pada masa itu. Kalau diketahuilah oleh Fir'aun, maka Nabi Musa akan dibunuh. Maka supaya tidak terbunuh, maka Allah memerintahkan ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan anaknya ke sungai. Tahu ibu Nabi Musa mengapa menghanyutkan anak ke sungai? Tak tahu. Tetapi Allah sudah punya perencanaan, punya perancangan. Karena anak itu nanti akan hanyut kemana hanyutnya? Bukan ke laut, tetapi hanyut ke tepian mandi istri Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun? Asia. Kemudian diambil oleh istri Fir'aun, kemudian dijadikan anak angkat di istana. Tetapi sebelum itu, sebelum sampai ke situ ceritanya, ini cerita ibu Nabi Musa dahulu ketika menghanyutkan anak. Bagaimana perasaan hati ibu Nabi Musa? Sedih sekali. Ketika itu memanglah sedih sekali. Tetapi karena Allah yang memerintahkan, maka ibu Nabi Musa melakukannya, melaksanakannya. Sedih? Ya sedih. Tapi orang yang beriman pasti meyakini, pasti ada hikmah di sebalik perintah Allah. Meskipun sedih, ya sedih. Tetapi sedih itu dijalani dengan sabar, dijalani dengan berserah diri kepada Allah. Silakan baca ayatnya, Henry. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Allahu Akbar. Silakan baca, apa terjemahannya? Dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Dan kami wahyukan, kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Apa yang disampaikan kepada ibu Nabi Musa? Agar susuilah dia. Agar susuilah ia. Maka jika engkau takut kepadanya, maka jika kamu takut kepadanya, takut apa ibu Nabi Musa? Takut anak itu akan dibunuh. Karena anaknya laki-laki, ada titah raja, anak laki-laki akan dibunuh. Nah, kalau kamu takut anakmu akan dibunuh, maka sambungan ayat, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Hanyutkanlah ia ke sungai. Sungai apa itu? Sungai Nil. Karena kisah ini di Mesir. Kalau di Melaka sungai apa? Nah, karena ini ceritanya di Mesir, ini sungai Nil. Kita lihat sekarang ini sungai Nil. Coba lihat sungai Nil itu kecil atau besar sungai Nil? Besar. Kemana perginya ke sungai Nil itu kalau hanyut? Ke laut. Jadi ketika dilahirkan anak itu yang terbayang, ini sudahlah sampai ke laut nantinya. Macam mana nak dapat semula anak ini? Tapi ketika itu tidak, ibu Nabi Musa itu mengikuti perasaannya, tetapi mengikuti perintah Allah. Hanyutkan. Sambungan ayat. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula engkau bersedih. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Takut. Apa akan jadi pada anak ini nanti? Sedih. Berpisah dengan anak. Macam mana tak sedih? Tapi mengapa Allah melarang? Maknanya jangan berterusan sedih. Apa sebab? Sambungan ayat. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepada engkau. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, wahai ibu Musa. Agak-agak masuk akal gitu tidak ya? Anak dihanyutkan kemudian akan kembali. Kalau ada tali bolehlah ambil balik.
Tapi kan hanyut langsung itu. Kalau hanyut itu semakin dekat atau semakin jauh? Semakin jauh. Tetapi Allah pula berfirman, kami akan mengembalikannya kepadamu. Masya Allah. Maka apabila kita sedih disebabkan karena musibah, mungkin musibah kita berat betul, mustahil rasanya akan dapat menyelesaikan musibah itu kalau kita yang melakukannya. Tetapi tidak ada yang mustahil kalau Allah yang melakukannya. Itu kunci tuh, supaya hilang kesedihan. Nah, ini sudah kita bagi kunci sekarang nih. Padahal nanti kajian petang nanti baru. Tapi sekarang sudah kita bagi karena ayat ini sambungannya adalah Allah akan mengembalikan Nabi Musa yang dihanyutkan itu kepada ibundanya. Padahal kata menghanyutkan itu anak semakin jauh. Tetapi Allah pula menjanjikan akan kami kembalikan. Tadi di mana anakmu? Di pangkuanmu. Kami akan kembalikan ke pangkuanmu. Tadi kamu menyusukan anak di pangkuanmu, kami akan kembalikan anak itu menyusu denganmu. Tahu kan kita ceritanya kan? Begitulah apabila Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Sambungan ayat. Dan kami jadikan dia dari utusan-utusan kami. Dan kami jadikan dia Nabi Musa itu dari utusan-utusan kami, maknanya dari kalangan Rasul yang kami utus. Anak yang dihanyutkan akan dikembalikan, dan anak itu pula menjadi Rasul. Bahagia tak orang tua ya? Anak jadi ulama aja bahagia, apalagi menjadi Rasul. Maka hilanglah kesedihan ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika menghanyutkan anaknya, karena Allah berjanji. Apa janji Allah tadi? Akan mengembalikan anak itu. Di mana anak itu tadi? Di pangkuan. Akan kembali ke pangkuan. Nanti kita akan bahas lagi ayatnya ini, bagaimana Allah mengembalikan mengembalikan Nabi Musa ke pangkuan ibundanya. Tahu ceritanya? Tahu ya? Nanti kita akan sebut kembali. Yaitu Allah tidak perkenankan wanita manapun menyusui, atau Nabi Musa mau menyusu dengan wanita tersebut. Akhirnya tinggallah satu wanita lagi yang akan menyusukannya. Rupanya yang tinggal itu adalah ibundanya. Begitulah hebatnya skrip Allah Ta'ala. Skrip ya? Drama ya? Ada naskah. Karena hidup ini adalah macam drama sebenarnya. Yang penulis skripnya siapa? Penulis naskahnya itu Allah Ta'ala. Semua yang kita jalani ini adalah takdir Allah. Sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi apa yang perlu disedihkan kalau semuanya sudah ditetapkan oleh Allah? Meninggal orang yang tersayang umpamanya, tinggallah kita sendiri sekarang ini. Sedih? Sedih, tapi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sedih ya, sedih. Tapi kembalikanlah sebagai ketetapan Allah. Akan hilang kesedihan. Ibunda Nabi Musa juga begitu, meyakini bahwasanya apapun yang berlaku dalam hidup itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi ayat yang berkaitan dengan makna sedih, yaitu Nabi Muhammad juga sedih. Nabi Muhammad sedih. Bila Nabi Muhammad sedih? Yaitu ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kebenaran, tetapi orang-orang kafir pula menolak kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah sedih. Gembira kalau orang kafir itu mau beriman, gembira. Tapi karena Rasulullah ini terlalu memperhatikan umat, maka bila umat itu tetap dalam kekufuran, maka Rasulullah menjadi sedih. Sedih karena mereka itu tidak mau beriman, karena mereka dalam kemewahan.
Mereka keturunan bangsawan, mereka memiliki kekayaan, kemudian mereka mempunyai kedudukan. Kemudian Rasulullah dilarang oleh Allah, jangan kamu terpedaya oleh apa yang ada pada mereka itu. Dan Rasulullah bukan itu yang buat Rasulullah sedih. Yang buat Rasulullah sedih adalah karena kekayaan itulah mereka tak mau beriman. Ada keangkuhan dan kesombongan. Rasulullah menjadi sedih. Mengapalah? Karena keangkuhan, kesombongan itu membuat mereka tidak beriman. Wala tamuddanna, ini pangkalnya ini. Mana sambungannya ini wahai ini? Enti. Silakan. Di mana ayatnya? Silakan. Di surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Ayat yang keberapa? Ayat ke-88. Ayat 88. Iya. Ya. Ayat 88 ya, betul. Iya, 88 ya. 88 ya. Buka surat? Muka surat 266. 266 ayat 88. Ayat ketiga dari bawah sebelah kiri. Ayat ketiga daripada bawah sebelah kiri. Jumpa, Datin? Puan Sri? Wala tamuddanna pangkalnya, betul? Betul. Nanti kita buat satu acara lah di Melaka nanti ya. Motivasi Quran. Nanti Puan Sri kumpulkan remaja-remaja Melaka, insyaallah. Baik, silakan baca, Henry. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Inilah ayat yang menerangkan bahwasanya Rasulullah pun juga bersedih. Ini ayat ini menerangkan tentang Rasulullah juga bersedih. Tadi yang pertama tadi Nabi Yakub bersedih, Maryam bersedih, ibu Nabi Musa bersedih, Rasulullah pun juga bersedih. Kita juga bersedih. Tapi sedih kita tak sama dengan sedih Rasulullah. Sedih kita mungkin hilang uang umpamanya sedih. Karena dunia kita tak dapat dunia itu kita sedih. Tapi Rasulullah bukan karena itu sedih. Sedih karena kaum tak mau beriman. Allah, sedih. Karena bagi Rasul itu adalah perkara yang tak baik, perkara buruk. Kaum dalam kekufuran itu buruk. Bagi Rasul baik apabila kaum itu mau beriman. Maka Rasulullah menjadi sedih. Maka Allah larang, jangan kamu berterusan sedih wahai Muhammad. Apa sebab? Karena hidayah itu bukan engkau yang memberikannya kepada manusia. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menentukan seseorang beriman atau tetap dalam kekufuran bukan engkau wahai Muhammad, tetapi aku wahai Rasulku. Demikianlah kira-kira Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga hilang kesedihan. Jadi semua manusia bersedih, kita pun juga bersedih. Itulah realiti kesedihan, realiti kesedihan dalam hidup kita. Apa kesedihan kita? Masing-masing orang bayangkan apa kesedihannya. Oh, saya sedih Ustaz, ini 1, 2, 3, 4, 5. Banyak betul. Ya, selagi kita hidup di dunia pasti akan sedih. Bila baru sedih itu akan hilang semuanya? Alhamdulillah. Dengan demikian selesai sudah kajian kita yang pertama ini. Ya kan? Kita akan sampai pukul 9 saja. Kita break 15 menit ya. Ustaz Rio ya. Lepas itu nanti kita sambung lagi tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua nanti insya Allah sedih berbuah gembira. Nah,
Kita akan fokus kepada sedih. Rupanya kalau kita sedih dan kita berjaya dalam menghadapi ujian sedih, dugaan sedih ini, rupanya ujungnya di sana adalah gembira. Ketika kita tanam, rupanya berbuah. Buah kesedihan itu rupanya gembira. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.